مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Kita masih bisa menggerakkan badan kita, masih bisa melangkahkan kaki kita datang ke tempat yang mubarak. Banyak di antara sahabat-sahabat kita masih ingin bisa bergerak, bisa melangkahkan kaki datang ke masjid, tetapi nikmat bisa bergerak dan bisa berjalan itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tanda kesyukuran kita, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita bergunakan dengan sebaik-baiknya datang ke tempat yang mubarak ini, menunaikan kewajiban kita, menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita datang ke tempat yang mubarak ini diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita semua ini adalah orang yang dalam perjalanan. Kita manusia ini melewati 5 alam. 2 alam telah kita lewati, alam arwah dan juga alam rahim. Sekarang kita berada pada alam pertengahan, alam dunia. Masih ada 2 alam di hadapan kita, alam barzakh dan alam akhirat. Tetapi alam yang paling menentukan masa depan kita
Tapi jika segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita ingkari, maka itu juga akan berakibat pada dua alam yang akan kita lewati dalam barzakh dan juga dalam akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini turun ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari setelahnya Allah memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh para ulama tafsir melihat bahwa inilah ayat yang terakhir kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus nasihat untuk kita semua. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Seruan kepada kita semua umat manusia, umat Islam, persiapkan bekal menghadapi satu hari nanti. Kelak kita semua turja'una fihi ila Allah, kalian dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran, memberi balasan terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Wa hum la yuzlamun, dan pada hari itu tidak ada satu pun orang yang berzalim. Yang melakukan kebaikan-kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Juga sebaliknya. Itu sebabnya dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap orang, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, kami letakkan chip di lehernya. Ada barcode di leher kita yang mencatat seluruh apa yang kita lakukan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, perilaku dan tingkah laku kita di muka bumi ini itu terekam dalam chip yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala di leher kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kelak nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, chip itu akan diprinter menjadi satu buku yang mansura dan akan kita baca. Iqra kitabaka. Lalu Allah berfirman kepada kita, bacalah masing-masing buku amalanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu akan menilai sendiri hidup, apakah layak untuk masuk surga atau layak untuk masuk neraka. Oleh karena itu kita dipesan persiapkan bekal untuk menghadapi hari di mana kita kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang memiliki prinsip ingin perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dia persiapkan adalah falya'mal 'amalan shalihan, hendaklah ia dalam masa hidupnya di dunia yang amalan salihah, prinsip hidupnya senantiasa untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Kita di dunia ini dalam ajaran Islam, ibadah itu sangat luas, amalus salihah itu sangat luas. Segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua kita bisa melakukannya untuk beramal saleh. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita pergunakan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal saleh, membantu orang lain yang bisa dibantu. Kita melangkahkan kaki kita menggunakan tangan kita, menggunakan penglihatan kita, pendengaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal saleh. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala harta benda
Tidak perlu semuanya. Kita keluarkan zakat mal kita yang pada saat sekarang ini rukun Islam mengeluarkan zakat ini masih banyak umat Islam yang tidak menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Potensi zakat mal kita Muslim di Indonesia 300 triliun lebih, tetapi yang terkumpul oleh Basnas itu hanya 40 triliun saja dalam setiap tahun. Itu berarti kita umat Islam hanya 15% yang menjalankan dan memegang zakat mal kita. Kita diberikan Allah SWT, kita lakukan sebagian jalan Allah. Kita membangun masjid, kita memakmurkan masjid, kita infakkan di masjid untuk kemakmuran masjid, membangun pondok pesantren, membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa membayar UKB-nya. Ada sahabat-sahabat dan saudara kita ingin masuk rumah sakit, kita membantunya, maka kita beramal salihah dengan itu. Kita diberikan Allah SWT posisi sosial yang baik, tanda tangan kita masih laku, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya tanda tangan kita. Mungkin biasanya pada orang lain berkas-berkas itu tinggal 1 minggu di mejanya, tapi kita selesaikan 1 hari saja, bahkan tidak ada berkas yang bermalam di meja kita untuk memudahkan orang lain, maka itu juga beramal salihah. Dalam ajaran Islam, segala bentuk aktivitas keseharian kita itu bisa berubah menjadi amal salihah. Guru, pegawai, tukang ojek, dan apapun profesi kita, ketika kita keluar dari rumah kita di pagi hari, niatnya adalah sebagai ibadah. Yang guru niatnya untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan umat Islam, maka sejak dia keluar daripada rumahnya sampai nanti kembali ke rumahnya, itu terjalan amal salihah. Kalau dia meninggal dalam perjalanannya, maka itu dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang ojek juga demikian, dia keluar daripada pintu rumahnya dengan niat agar supaya orang bisa sampai ke tempat pekerjaannya dengan selamat, maka dia profesinya tukang ojek, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah hamba Allah yang sedang menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Maka sejak dia tinggalkan rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya, dia terhitung beribadah di Allah Subhanahu wa taala. Guru bangunan, tukang bangunan, pegawai dan sebagainya, maka semua itu sebagai amal salihah. Oleh karena itu, segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan, harta benda, posisi dan sebagainya, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita menciptakan nelayan yang tidak memiliki apa-apa di tengah malam yang sunyi. Kita bangun berdoa untuk orang tua kita, kita bangun berdoa untuk tetangga-tetangga kita, kita bangun berdoa untuk sahabat-sahabat kita agar kehidupannya baik, agar diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, agar sahabat-sahabat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala amal salihah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah prinsip hidupnya senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dengan syarat jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa kelak kita akan dibangkitkan, kelak kita akan diperintahkan dengan segala bentuk nikmat yang diberikan Allah. Kita akan ditanya dengan harta benda kita, kita akan ditanya dengan nikmat posisi yang diberikan Allah, kita akan ditanya dengan nikmat kesehatan kita. Kalau nasihat ini, firman Allah yang terakhir ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menentukan masa depan kita pada 2 alam berikutnya, yaitu alam barzakh dan juga alam akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa memiliki prinsip untuk melakukan kebajikan-kebajikan, apakah itu dinilai orang lain atau tidak dinilai orang lain. Prinsipnya adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan selamatkan kehidupan kita ini, begitu pula dalam kehidupan akhirat kita. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahmatan lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka